kelas, kira-kira bisa Ibu sampaikan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah setelah melaksanakan refleksi pada minggu lalu, yang pertama dalam proses pembelajaran saya mengamati bahwa ternyata di antara siswa masih ada yang belum maksimal untuk menjalankan perannya di setiap kelompok yang sempat saya amati. Hari ini saya lihat karena sepertinya anggota dari setiap kelompok itu lebih memberikan tanggung jawabnya kepada ketua, yang menganggap bahwa ketua lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompok itu. Itu yang pertama yang saya sempat lihat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran juga saya merasa bahwa saya masih kurang dalam hal pemberian pertanyaan pemantik kepada peserta didik dalam memulai pembelajaran. Oleh karena itu saya akan berusaha ke depannya dalam proses pembelajaran untuk memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Kemudian saya ingin dengan pertanyaan pemantik ini saya bisa mengidentifikasi peserta didik di bagian mana, materi mana yang mereka belum pahami. Saya juga berharap mudah-mudahan pertanyaan pemantik yang akan saya berikan nanti pada saat proses pembelajaran itu bisa membuat peserta didik berpikir kritis, kemudian bisa lebih membangun kolaborasi di antara teman-temannya. Kemudian yang paling penting dalam proses pembelajaran ini adalah saya akan berusaha untuk memberikan stimulan pada peserta didik supaya semua peserta didik merasa bahwa dia punya peran, dan dalam membangun kelompok saya akan melibatkan peserta didik untuk menentukan siapa-siapa teman yang bisa dia anggap berkolaborasi dengan kelompoknya. Karena pada saat observasi dulu sepertinya saya lebih dominan menentukan bahwa si A harus di kelompok ini, si B harus di kelompok ini. Padahal sebaiknya itu kan harus diberikan keleluasan kepada peserta didik untuk menentukan pilihan supaya mereka bisa nyaman dan enjoy dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu melihat selama proses pembelajaran itu sepertinya pembagian peran di antara kelompok itu memang belum optimal ya. Jadi kita melihat masih didominasi oleh ketua kelompok. Jadi artinya diskusi yang kita harapkan bisa berjalan interaktif, bisa kritis, itu memang kita melihat masih perlu pengembangan-pengembangan. Dan pembagian peran itu memang betul, kita harus bagaimana anak-anak betul-betul bisa berkontribusi penuh, aktif secara penuh, anggota kelompok bersama dengan anggota-anggotanya itu bisa betul-betul bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, bisa menyampaikan ide-idenya terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, kira-kira jadi tentu ke depan Ibu memiliki tujuan dalam percakapan kita ini bagaimana ada langkah-langkah, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan sehingga ke depan ketika proses pembelajaran, katakanlah khususnya dalam proses diskusi yang kita lakukan di kelas, anak kita lebih bisa interaktif dan berpikir kritis. Nah, kira-kira menurut Ibu di dalam mencapai tujuan itu apa kekuatan yang Ibu miliki di dalam mencapai tujuan itu? Terima kasih kembali. Jadi sesuai dengan rekomendasi hasil observasi saya yang lalu, kekurangan saya itu adalah di pertanyaan pemantik dalam proses pembelajaran. Dari sini saya berkesimpulan bahwa saya harus mempunyai kemampuan, harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya dalam merancang dan mengajukan bentuk pertanyaan pemantik di awal pembelajaran kepada peserta didik, apakah itu pertanyaan pemantiknya secara terbuka, yang sifat terbuka, maupun pertanyaan pemantik yang sifatnya tertutup, sehingga untuk masuk ke materi inti
ini anak-anak tidak, maksudnya dia fokus menerima materi yang akan datang karena ada kaitannya dengan ada pertanyaan tematik yang menghubungkan antara materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang akan dilaksanakan. Jadi sepertinya peserta didik itu siap untuk menerima bahwa hari ini kita akan masuki materi ini. Kira-kira dalam melakukan itu, bagaimana kita lebih memperkuat adanya pertanyaan-pertanyaan tematik yang bisa membangun, yang bisa memberikan stimulan kepada siswa kita, bagaimana supaya mereka bisa lebih aktif. Ada kira-kira yang Ibu bayangkan hambatan atau kendala di dalam melaksanakan upaya itu? Yang ingin saya lakukan yang pertama itu adalah saya akan berusaha belajar sebanyak mungkin tentang bagaimana cara memberikan pertanyaan tematik kepada siswa dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan gampang dipahami oleh siswa. Nah, kemudian upaya yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman tentang teknik-teknik atau cara-cara dalam memberikan pertanyaan tematik kepada siswa. Selain itu juga ada kendala yang saya hadapi dalam menghadapi peserta didik kelas itu, masih banyak peserta didik yang belum terlalu paham memaknai bahasa. Ya, saya sudah berusaha memberikan bahasa yang sesederhana mungkin menurut penilaian saya, tapi sepertinya siswa masih susah atau sulit untuk memahami apa yang kita pertanyakan. Iya, memang kita merasa anak kita sepertinya masih membutuhkan dorongan untuk memperbanyak literasi, karena ketika mereka banyak membaca, tentu wawasannya juga semakin luas. Kebiasaan siswa ini masih menggunakan bahasa daerah dalam proses pembelajaran ini sepertinya sangat sulit juga untuk tinggalkan siswa. Iya, karena memakai bahasa yang kadang-kadang anak-anak itu masih lebih suka bahasa daerah walaupun kita dalam. Saya biasa teknik Pak Haji, kalau misalnya sudah 2-3 kali sebulan dia berulangi, saya gunakan bahasa daerah biar kita gunakan saja bahasa daerah supaya orang yang menggunakan bahasa daerah bisa kita sampaikan, menggunakan bahasa daerah mau dia apa. Nah, terkait dengan itu, kira-kira apa rencana aksi yang Ibu akan lakukan? Bagaimana anak-anak kita untuk mendorong mereka lebih antusias, lebih interaktif di dalam pembelajaran? Rencana saya akan saya lakukan nanti itu sebenarnya sudah sementara berlangsung. Saya berusaha pada awal masuk ke kelas mulai materi pembelajaran, saya memberikan dulu pertanyaan materi yang lalu. Atau kalau bukan saya yang bertanya, saya memberikan kesempatan siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita pada pertemuan yang lalu. Mungkin ada 3 orang yang bisa menyampaikan, baru saya simpulkan kembali, baru saya masuk di materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi diupayakan ada keterhubungan ya, ada pemikiran siswa itu dihubungkan connect dengan materi sebelumnya. Ya, berusaha mengingatkan kembali, menyampaikan kembali materi apa yang kamu ingat pada apa saja yang kamu ingat pada pertemuan yang lalu. Saya kira ini sangat menarik, Bu. Jadi di samping anak-anak itu akan termotivasi sebelum masuk pembelajaran, kalau mereka tahu bahwa ini akan Ibu guru lakukan, tentu mereka bertanya apalagi apa yang saya diajarkan minggu lalu, katakan seperti itu. Ya, seperti itu. Banyak juga sih mungkin dia sudah paham bahwa kalau ibu masuk pasti datangnya gitu materi yang lalu, siap-siap memang begitu. Jadi itu mendorong mereka untuk mengulang kembali kan pelajaran sebelumnya. Biasa sih saya sampaikan sampai bisa menyampaikan apa saja yang kamu ingat dari pertemuan yang lalu. Nah, saya kira itu sangat menarik. Jadi ketika mereka anak-anak sudah bisa mengungkapkan secara
itu berkelanjutan, itu ke depan anak-anak tidak tanpa diberitahu pun akan mempersiapkan dirinya bahwa kami ini akan diminta membahasakan apa-apa yang telah kami pelajari dengan materi yang akan kami pelajari ini. Nah, menurut Ibu, kalau itu Ibu laksanakan, apa indikator bahwa rencana aksi itu, tindak lanjut itu berhasil? Pada akhir pembelajaran saya akan berusaha memberikan asesmen, apakah itu secara lisan atau mungkin secara penugasan. Tapi yang saya lakukan selama ini kebanyakan yang secara lisan, yang langsung saja. Supaya saya pikir kalau misalnya penugasan kan dia bisa kerjasama dengan temannya, tapi kalau saya langsung secara lisan, saya bisa mengukur bahwa kemampuannya si A hanya sampai sekian, kemampuannya B sudah sampai di sini, kemampuannya si C sudah sampai di sini. Kemudian yang paling pokok mungkin tentu akan kelihatan saat misalnya kita lakukan proses pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok, itu anak-anak sudah kelihatan mereka begitu interaktif, mereka kritis dalam memberikan kembali. Saya kira seperti itu, Budi. Jadi mereka tidak lagi vakum. Forum tidak lagi menjadi milik sebetulnya dari kelompok, tetapi sudah semua rata, semua bisa berargumentasi. Ya, karena memang target kita bagaimana ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan, peran-peran yang dilakukan oleh murid-murid kita itu merata, tidak hanya si A, si B, tetapi seluruh anak-anak kita, tentu sesuai dengan kultur belajar mereka itu bisa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran kita. Baik, Ibu, terkait dengan rencana Ibu bagaimana mengarahkan, mendorong kita supaya lebih interaktif lagi dalam kelas, ada kira-kira menurut Ibu peran-peran atau dukungan-dukungan tambahan dari sekolah, dari teman-teman sejawat yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana aksi? Kalau dalam hal pelaksanaan ini Pak Haji, saya lebih fokus saya sendiri yang ingin meningkatkan kemampuan saya, tapi di samping itu saya juga akan berusaha menjalin komunikasi kolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa berbagi pengetahuan bagaimana tips dia dalam menghadapi siswa di kelas, bisa kita saling sharing kira-kira mana yang lebih efektif yang bisa kita lakukan supaya peserta didik bisa semua aktif dalam pembelajaran. Kapan rencana tindak lanjut itu Ibu jalankan? Kalau yang PM saya bisa jalankan di September ini. Pekan ke depan ceritanya setelah observasi. Ya. Jadi targetnya selesai September, mungkin Oktober ya. Jadi nanti setelah Ibu jalankan rencana aksi ini, nanti pada pertemuan berikut kita akan bersama-sama mengevaluasi bagaimana rencana aksi ini berjalan, apakah sudah optimal, apakah sudah efektif atau belum. Tapi saya kira saya yakin dengan kapasitas Ibu Ida di dalam bagaimana fasilitasi anak kita, insya Allah ke depan anak kita akan lebih antusias lagi, proses pembelajaran lebih interaktif, komunikasi terjalin begitu bagus di antara guru dengan murid atau murid dengan antar muridnya sendiri. Ya, mudah-mudahan harapan kita bagaimana proses pembelajaran semakin berkualitas. Terima kasih atas percakapan